Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Herminelli, SSD Cap MKes dengan NIDN 09 11 05 7805 dan NUPTK 98 43 75 66 57 230122. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Laki Padada Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, dan berhompes di program studi D3 Kebidanan. Puji Tuhan, tahun ini saya masuk dalam daftar nominasi Serdos dan telah dinyatakan eligible. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan dokumentasi unjuk kerja terdharma perguruan tinggi dalam bidang pengajaran berupa video pembelajaran pada mata kuliah pengantar asuhan kebidanan ANC, INC, PNC, dan bayi baru lahir. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada ilmu kebidanan di Prodi D3 Kebidanan Stikes Laki Padada Tanah Toraja. Dan mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah yang saya ampu sejak awal menjadi dosen dan sesuai dengan kepakaran terdharma saya. Mata kuliah ini pengantar asket ANC, INC, PNC, dan bayi baru lahir dengan kode mata kuliah BD 310 dengan bobot 5 SKS, 3 SKS teori dan 2 SKS praktikum, dan dilakukan tatap muka perkuliahan 14 kali pertemuan, 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Dan mata kuliah ini diajarkan oleh dosen tim kepada mahasiswa kebidanan semester genap. Adapun capaian pembelajaran program studi pada mata kuliah pengantar asuhan kebidanan ANC, INC, PNC, dan bayi baru lahir antara lain: pertama, menginternalisasi nilai-nilai luhur, norma filosofi dan etika akademik. Kedua, mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapan didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasil kerjanya secara mandiri. Ketiga, mampu melakukan asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan normal, pasca persalinan, bayi dan balita normal sesuai standar kompetensi bidan. Keempat, menguasai konsep teoritis ilmu kebidanan atau midwifery, asuhan kebidanan, dan etika profesi. Kelima, menguasai konsep dasar ilmu obstetri dan ginekologi. Capaian mata kuliah pada mata kuliah ini adalah mengidentifikasi dan menjelaskan konsep umum, adaptasi fisiologi dan psikologi yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, pasca persalinan dan menyusui, serta bayi baru lahir. Dari capaian pembelajaran mata kuliah dibagi dalam 12 sub capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu yang pertama, mampu memahami dan mengidentifikasi konsep umum kehamilan. Yang kedua, mampu memahami dan mengidentifikasi adaptasi fisiologi kehamilan. Yang ketiga, mampu memahami dan mengidentifikasi adaptasi psikologi kehamilan. Yang keempat, mampu memahami dan mengidentifikasi konsep umum persalinan. Yang kelima, mampu memahami dan mengidentifikasi adaptasi fisiologi persalinan. Yang keenam, mampu memahami dan mengidentifikasi adaptasi psikologi persalinan. Yang ketujuh, mampu memahami dan mengidentifikasi konsep umum pasca persalinan dan menyusui. Yang kedelapan, mampu memahami dan mengidentifikasi adaptasi fisiologi pasca persalinan dan menyusui. Yang kesembilan, mampu memahami dan mengidentifikasi adaptasi psikologi pasca persalinan dan menyusui. Yang kesepuluh, mampu memahami dan mengidentifikasi konsep umum bayi baru lahir. Yang kesebelas, mampu memahami dan mengidentifikasi adaptasi fisiologi bayi baru lahir. Yang ke-12, mampu memahami dan mengidentifikasi adaptasi psikologi bayi baru lahir. Adapun deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah mata kuliah pengantar, dan setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa akan mampu mengidentifikasikan dan menjelaskan adaptasi fisiologi dan psikologi yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, pasca persalinan dan menyusui, serta bayi baru lahir. Adapun bahan kajian dari pembelajaran pada mata kuliah ini adalah yang pertama, konsep umum kehamilan meliputi filosofi asuhan kehamilan, lingkup asuhan kehamilan, prinsip pokok asuhan kehamilan, tujuan asuhan kehamilan,
standar asuhan kehamilan 10T, konsep umum kehamilan, definisi kehamilan, fisiologi kehamilan, tanda-tanda kehamilan, konsepsi ovum dan sperma, fertilisasi dan implantasi, pertumbuhan dan perkembangan embrio, struktur dan fungsi amnion, struktur dan fungsi serta sirkulasi tali pusat, struktur dan fungsi serta sirkulasi plasenta, sirkulasi darah fetus, menentukan usia kehamilan, menentukan periode kehamilan. Yang kedua, konsep umum persalinan meliputi pengertian persalinan, sebab-sebab mulanya persalinan, tujuan asuhan persalinan, tanda-tanda persalinan, tahapan persalinan. Yang ketiga, konsep umum pasca persalinan dan menyusui meliputi pengertian, tujuan asuhan masa nifas, peran dan tanggung jawab bidan dalam masa nifas, tahapan masa nifas, dan kebijakan program nasional masa nifas. Yang keempat, konsep umum bayi baru lahir meliputi bayi baru lahir normal, refleks bayi baru lahir bermasalah, kelainan-kelainan pada bayi baru lahir, trauma pada bayi baru lahir, neonatus bayi dan anak balita dengan penyakit yang lazim terjadi, neonatus resiko tinggi, pencegahan infeksi, rawat gabung, dan imunisasi. Yang kelima, perubahan dan adaptasi fisiologi kehamilan sistem pernapasan, sistem kardiovaskular, sistem peredaran darah, sistem integumen, sistem reproduksi, payudara, sistem endokrin, sistem pencernaan, sistem kekebalan, sistem muskuloskeletal, sistem persyarafan, dan sistem perkenihan. Yang keenam, perubahan dan adaptasi fisiologi persalinan meliputi perubahan uterus, perubahan serviks, perubahan kardiovaskular, perubahan tekanan darah, perubahan nadi, perubahan suhu, perubahan pernapasan, perubahan metabolisme, perubahan ginjal, perubahan gastrointestinal, perubahan hematologi. Yang ketujuh, perubahan dan adaptasi fisiologi pasca persalinan dan menyusui meliputi perubahan sistem kardiovaskular, perubahan sistem hematologi, perubahan tanda-tanda vital, perubahan sistem pencernaan, perubahan sistem muskuloskeletal, perubahan sistem reproduksi, perubahan sistem endokrin, perubahan sistem perkenihan. Yang kedelapan, perubahan dan adaptasi fisiologi bayi baru lahir meliputi sistem pernapasan, sistem peredaran darah, pengaturan suhu, metabolisme glukosa, sistem gastrointestinal, sistem kekebalan tubuh atau imun, sistem ginjal, sistem reproduksi, sistem muskuloskeletal, sistem neurologi, dan sistem integumen. Yang kesembilan, perubahan dan adaptasi psikologi kehamilan trimester 1, 2, dan 3. Yang kesepuluh, perubahan dan adaptasi psikologi persalinan kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Yang ke-11, perubahan dan adaptasi psikologi pasca persalinan dan menyusui meliputi proses adaptasi psikologis ibu, masa nifas, postpartum blues, dan kesedihan serta duka cita. Yang ke-12, perubahan dan adaptasi psikologi bayi baru lahir meliputi respon orang tua terhadap bayi baru lahir, bonding attachment, respon ayah dan keluarga terhadap ibu dan bayi baru lahir, sibling rivalry. Untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, mata kuliah pengantar asuhan kebidanan ANC, INC, PNC, dan bayi baru lahir ini dirancang dengan 3 komponen utama, yaitu DIE. Yang pertama yaitu D yaitu delivery atau penyampaian materi. Yang kedua interaction atau interaksi antara dosen dan mahasiswa. Yang ketiga assessment atau penilaian. Yang pertama yaitu delivery, yaitu saya memberikan materi kepada mahasiswa melalui ceramah interaktif dan media pembelajaran yang relevan. Setelah itu mahasiswa akan memberikan umpan balik berupa pertanyaan, pendapat, atau rangkuman pemahaman untuk memastikan materi tersebut terserap dengan baik. Yang kedua yaitu interaction atau interaksi. Dalam mata kuliah ini melibatkan interaksi dua arah antara dosen dan mahasiswa, seperti tanya jawab, kolaborasi, dan refleks bersama. Interaksi menjadi inti dalam menciptakan suasana belajar yang hidup, bermakna, dan mendorong hubungan emosional dengan mahasiswa dalam proses belajar. Yang ketiga yaitu asesmen atau penilaian. Adapun penilaian yang saya lakukan pada mata kuliah ini yaitu formatif, yang dimana untuk penilaian ini saya peroleh melalui kuis, tugas individu dan kelompok, serta penilaian kehadiran dan keterampilan. Selanjutnya yaitu asesmen sumatif, di mana pada penilaian ini mencakup penilaian ujian tengah semester dan ujian akhir semester
Dan komponen penilaian yang saya lakukan yaitu meliputi kuis 5%, tugas 10%, kehadiran 10%, praktikum 40%, UTS 15%, UAS 20%. Jadi, total penilaian saya itu adalah 100%. Kemudian adapun referensi yang digunakan dalam mata kuliah pengantar asuhan kebidanan ANC, INC, PNC, dan bayi baru lahir adalah dari buku-buku yang berkaitan dengan mata kuliah tersebut. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan mata kuliah pengantar asuhan kebidanan ANC, INC, PNC, dan bayi baru lahir untuk mahasiswa Prodi D3 Kebidanan Stik Islam Kepadada Tanah Toraja. Selanjutnya, mari kita simak cuplikan video kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Selamat menyaksikan. Selamat siang semua. Siang, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Ya, luar biasa bagi semua ya. Iya, Ibu. Sebelum kita masuk di dalam materi, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Ya, sebelum kita masuk dalam materi, ada enggak ya yang masih ingat materi minggu lalu? Ada? Ada Ada ya? Coba angkat tangan yang ingat. Iya, silakan. kunjungan minimal ibu hamil yaitu 6 kali kunjungan. Yang pertama kunjungan pertama trimester 1 usia kehamilannya 25 minggu. Kunjungan kedua trimester kedua usia kehamilannya 12 sampai 24 minggu. Kunjungan ketiga trimester 3 28 minggu termasuk 1 kali pemeriksaan dokter di minggu ke-32 sampai 36. Iya, bagus sekali. Ada lagi yang masih ingat materi minggu lalu? Oh ya, silakan. Mengenai standar pelayanan ANC 10D yang terdiri dari timbang berat badan dan tinggi badan, tekanan darah diukur dan menentukan status gizi, menentukan tinggi produksi janin, menentukan presentasi janin dan DJJ, imunisasi tetanus toxoid, tablet tambah darah, tes laboratorium, tata laksana kasus, dan temu bicara atau konseling. Oke, baik sekali ya. Ya, sebelum kita masuk dalam materi selanjutnya itu perubahan fisiologi adaptasi pada ibu hamil trimester 1, 2, dan 3. Saya absen dulu ya. Silakan angkat tangan saya dulu. Fitra, Nova, ya. Satmai, Tiara, Loma, Yuliantin, Fortuna, Anastasia Ima, Alsiana, Marcelina, Misalsia, adikku, Suci, adikku, Firna, adikku, ya. Hadir semua ya? Iya, Bu. Baik. Ya, baik sekali. Sekarang kita akan masuk dalam materi yaitu perubahan anatomi dan adaptasi fisiologi ibu hamil trimester 1, 2, dan 3. Ya, ini. Yang pertama itu adalah peran hormon utama dalam kehamilan. Ya. Adaptasi anatomi dan fisiologi ibu hamil dipicu oleh perubahan sistem endokrin untuk mendukung tumbuh kembang janin. Sistem apa yang mendukung tumbuh kembang janin? Sistem endokrin. Ya, sistem endokrin. Terus
sistem reproduksi ini dipicu oleh uterus dan cervix, vagina dan vulva, payudara atau mama. Kita lihat ini uterus ya. Jadi biasanya kalau ibu hamil ada banyak sekali perubahan ya, baik pada uterus, baik pada vagina atau vulva maupun payudara. Pertama itu adalah uterus atau cervix. Uterus membesar dari 30 gram menjadi 1000 gram. Kecil sampai dia apa? Besar. Ya, itu dia kayak elastis. Kita punya uterus sebagai perempuan. Kemudian terjadi hipertrofi otot poros atau vaskularisasi meningkat dan perunakan ismus atau tanda leher dan budel. Nah, itu perubahan pada uterus atau cervix ya. Jadi kalau hamil itu dia itu cervixnya atau mulut rahimnya itu dia agak lunak atau ingat ya, beda dengan orang yang belum hamil ya, itu yang perubahan. Kemudian yang kedua adalah vagina dan vulva. Peningkatan aliran darah menyebabkan warna kebiruan pada mukosa vagina, itu namanya tanda cervix ya, jadi ada perubahan pada vagina juga. Kemudian serta peningkatan sekret lupus yang asal untuk cegah infeksi. Ya, makanya biasa itu kalau lembab atau basah dia punya ya, makanya ya itu. Kemudian masuk dalam berikut adalah payudara, perubahan pada payudara juga ya. Ukuran payudara itu atau norma membesar. Kemudian payudara itu biasa nampak apa? Nampak kita detik pada areola. Itu dia tanda pada hamil ya. Jadi nampak interpretasi pada areola. Kemudian kelenjar nyeri makin jelas karena dapat diikuti susu ya. Kemudian produksi kolostrum mulai sejak trimester 2 ya. Jadi nanti itu kolostrum atau asam telur itu pada saat trimester 2 ya, pertumbuhan kolostrum pada ibu. Kemudian ini perubahan pada trimester pertama. Pertama itu adalah perubahan hormon signifikan ya. Dengan adanya perubahan hormon signifikan ini, lonjakan kadar HCG memicu. HCG itu bukan chorionic gonadotropin ya. Itu terjadi pada pagi hari, terjadi mual dan muntah pada hamil. Itu namanya morning sickness ya. Kemudian juga perubahan cervix dan vagina ya. Muncul tanda hegat atau perubahan pada cervix. Jadi orang hamil itu mulut ini sudah mulai lunak ya. Kalau orang yang tahan dia kayak keras ya. Kemudian berikut pembesaran uterus. Uterus masih berada di dalam rongga bangun kecil pada saat baru trimester 1 ya. Jadi kandungan itu atau uterus masih berada dalam rongga bangun kecil karena masih kecil ya. Jadi mulai juga menekan kandung gini. Makanya biasa kalau orang hamil itu hamil di trimester 1 kenapa sering kencing? Karena apa? Uterus menekan kandung uterus bukan hari ya. Uterus dulu menekan. Kalau mulai pembesaran apa? Uterus. Sebenarnya sering menipisi atau sering kencing ya. Kemudian sensitivitas payudara. Payudara terasa tegap, nyeri dan lebih sensitif akibat rangsangan estrogen. Agak nyeri ya. Sama kalau bersama haid agak nyeri juga. Ya, sama dengan ini juga. Ya. Karena itu semuanya apa? Terbentuk. Ya, kolostrum dan ASI. Kemudian dengan perubahan trimester kedua ini, makanya jangan kalau ibu hamil itu, kalau dia anemia dikasih apa? Darah. Karena kalau dia dikasih, apa yang menyebabkan? Ibu kurang apa? Darah sehingga bisa menyebabkan anemia. Bisa apa lagi? Itu kurang.
kemudian abortus, sama dengan abortus, sama dengan apa lagi, lahir prematur, ya itu. Kemudian curah jantung juga ya meningkat sekitar 30 sampai 50% untuk menjamin perfusi plasenta dan nutrisi janin berjalan optimal. Ya, itu adaptasi kardiovaskular. Kemudian sistem respirasi dan perkemihan. Sistem respirasi ya, kemudian diafragma terdorong di atas ya, sekitar 4 cm akibat pembesaran uterus. Kapasitas paru total sedikit menurun, tetapi konsumsi oksigen meningkat 20%. Jadi progesteron memicu hiperventilasi ringan. Jadi dasar kemarahan itu adalah yang kayak sesak dia, ya, kayak sesak. Kenapa kayak sesak? Karena diafragma terdorong di atas, ya itu. Kemudian di sistem perkemihan, laju filtrasi glomerulus meningkat hingga 50%. Kemudian desakan uterus pada kandung benih terjadi di trimester 1, ya, 1 dan 3, menyebabkan frekuensi berkeni meningkat signifikan. Jadi frekuensi peningkatan kandung keni itu, kenapa ibu sering bisa terjadi? Itu karena penekanan uterus dan kepala bayi. Jadi di trimester ketiga kan adanya penekanan kepala. Tadi kalau trimester 1 karena sampai ibunya sering atau kencing, ya, ingat ya. Jadi jangan heran kalau ibunya sering apa? Pada saat trimester 1 dan 3, ya, ingat. Kemudian ini dikasih trimester tadi. Sistem organ yaitu uterus atau uterus pada saat trimester 1 sampai 12 minggu itu janin itu belum teraba di abdomen, ya, masih di simfisis. Kemudian pada trimester kedua janin itu setinggi besar. Umur kehamilan berapa? Iya, 12 sampai 28 minggu itu setinggi besar kalau kita palpasi, ya. Kemudian pada saat trimester ketiga umur kehamilan 28 sampai 40 minggu itu setinggi apa? Setinggi PX atau prosesus psikoderus, ya. Kemudian kalau kardiovaskular, ya, pada saat trimester 1 itu sistolik dan diastolik stabil, itu masih stabil, ya. Kalau dia kardiovaskular. Kemudian pada memasuki trimester kedua umur kehamilan 12 sampai 28 minggu penurunan tekanan darah diastolik ringan, ya. Dan pada saat kembali ke trimester ketiga umur kehamilan 28 sampai 40 minggu itu tekanan darah kembali normal. Kita lanjut, ya. Yaitu hormon relaksin melemahkan sintesis pubis dan sendi sakroliaka untuk mempermudah jalan lahir saat ya. Di sini ada pertanyaan yang bertanya sehubungan dengan materi kita ini. Ya, silakan. Pertanyaan saya, hormon apa yang menyebabkan mual dan muntah pada awal kehamilan? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Dikatakan bahwa hormon apa yang menyebabkan mual dan mual muntah dan muntah pada awal kehamilan. Jadi hormon yang menyebabkan mual muntah pada awal kehamilan itu adalah hormon HCG atau hormon chorionic gonadotropin. Itu muncul pada pagi hari, makanya ibu sering mual muntah, ya. Bisa dipahami? Bisa. Ya, baik. Ya, tadi temannya sudah bertanya. Mungkin masih ada lagi yang mau bertanya sebelum dengan materi yang ibu sampaikan. Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Selain dikasih tablet penambah darah, apa yang bisa diberikan kepada ibu hamil agar tidak anemia dan supaya HB-nya normal kembali? Ya, tadi temannya bertanya, selain dikasih penambah darah supaya ibunya tidak anemia, apalagi yang bisa dikasih sama ibu? Yaitu harus makan
sayur yang mengandung banyak zat besi, ya, sayur hijau dimakan, nah, hijau-hijau ya dimasak air, ya direbus, itu bagus untuk ibu hamil. Ya, mungkin itu saja. Perbanyak makan sayur hijau untuk menambah zat besi. Ya. Masih ada lagi? Tidak ada? Oke, jadi mahasiswa sekalian, hari ini kita sudah selesai dalam perkuliahan dan saat ini saya akan mengadakan kuis, ya. Kuis ini untuk menambah nilai, ya. Yang tahu harus angkat tangan langsung jawab, ya. Tadi Ibu sudah sampaikan materi. Saya mau menjelaskan tadi sampai selesai materi, kemudian saya akan memberikan kuis. Saya mau tahu sejauh mana mahasiswa mengerti atau paham tentang materi tersebut, ya. Jadi yang kuis ini untuk menambah nilai, ya. Pertama itu adalah mengapa frekuensi berkeri meningkat atau signifikan terjadi pada trimester pertama. Karena lulus menekankan dosen. Ya, 100. Berikut lagi. Kemudian pada saat trimester ketiga, mengapa lagi itu kembali ini? Silakan. Karena kepala bayi menekankan dosen. Ya, bagus. Satu lagi. Ya, satu lagi. Perubahan fisiologis apa saja yang terjadi pada ibu hamil? Saya Bu. Ya, silakan. Uterus, cervix, vagina atau vulva dan payudara. Ya. Hari ini materi perkuliahan bagus sekali ya, karena ibu lihat kalian paham, kalian mengerti. Saat ini kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu adaptasi psikologis pada ibu hamil trimester 1, 2, dan 3. Jadi nanti itu perkuliahan minggu depan. Ya, jadi nanti itu kalian saya nanti bagi kelompok ya. Jadi kalian harus belajar ini materi ini. Nanti minggu depan kita akan presentasikan ini, kita bagi kelompok. Ini trimester 1, 2, di sini trimester ketiga. Nanti bikin ini poin, ya. Nanti kita ketemu kembali minggu depan. Kita akan bahas dan kita akan presentasikan, ya. Jadi mungkin sampai di sini perkuliahan kita. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa selesai. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat siang. Siang. Demikian deskripsi singkat dari mata kuliah yang saya ajarkan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran atas kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya dalam mata kuliah pengantar asuhan kebidanan ANC, INC, PNC, dan bayi baru lahir yang saya ampu pada Prodi Ditya Kebidanan Stikis Laki pada Data Naturaja, dan dapat berkontribusi dalam penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026, dan juga kepada segenap sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Laki pada Data Naturaja. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat siang. Om Santi 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 Om.